Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis HKBP Kebayoran Baru, HKBP Gandaria, HKBP Tridharma menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 3. Kami undang jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita.
kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama. Jemaat untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat ketiga. Hatiku
Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 22 sampai yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang yang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang biasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Keboran Baru, HKBP Keboran Gandaria, dan HKBP Tridharma. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. 1. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang lalu, yaitu Bapak Andi Sahat Binsar Simatupang, umur 56 tahun. Alamat Jalan Cibitung 3 nomor 10 Kebayoran Baru, Sektor Sauduran. Jenazah telah dimakamkan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat
menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 3. Aksi sosial Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 jam 11 WIB, gereja kita telah mengadakan pembagian sembako kepada jemaat HKBP Seresot Kebayoran dan HKBP Pondok Cabe. Total sembako yang telah dibagikan sebanyak 250 paket. 4. Ibadah New Normal. Gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian pada waktu yang akan ditentukan oleh pemerintah dan pimpinan gereja. Sebelum kita melaksanakannya, ada prosedur yang harus dilaksanakan. Ibadah yang akan dilaksanakan mengikuti standar kesehatan dari pemerintah. Persiapan untuk ibadah new normal, Parkalado akan melakukan simulasi pada hari ini, Minggu, tanggal 14 Juni 2020. Adapun jadwal untuk ibadah new normal adalah 1. Jam 6 WIB, Permingguan Bahasa Indonesia. Jam 8 WIB, Permingguan Bahasa Batak. Jam 10 WIB, Permingguan Bahasa Indonesia. Jam 12 WIB, Permingguan Bahasa Indonesia. Jam 16 WIB, Permingguan Alternatif. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin beribadah agar terlebih dahulu memilih jadwal ibadah dan terlebih dahulu mendaftar kepada Sintua atau sekretariat gereja. Kepada jemaat lansia, sekolah minggu, dan yang menderita penyakit menahun, misalnya sesak nafas atau asma, diabetes, gula, jantung, cuci darah rutin, atau paru-paru, agar beribadah di rumah masing-masing. Gereja masih tetap akan mengadakan live streaming. Kelima, kebaktian sektor. Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 jam 18 WIB telah diadakan kebaktian sektor Godung secara online. 6. Persembahan atau ucapan syukur melalui online. Mulai minggu ini, untuk seluruh jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau ucapan syukur sudah dapat melakukan melalui OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Ketujuh, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Warta jemaat untuk HKBP Kebayoran Gandaria dan HKBP Tridharma akan disampaikan melalui WA Group. Demikianlah warta gereja atau warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Tony Simorangkir.
yang sudah lama dikuatkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata yang sudah lama dikuatkan penuh dengan kasih sayang. Setiap orang yang sudah lama dikuatkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu memohon pertolonganmu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, walaupun masih di rumah, memang nggak kedengeran sampai sini, tapi saya percaya di rumah 3 kali shalom dijawab dengan semangat. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas, pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya bacakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadamu, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema atau topik pada khotbah kita di minggu ini, yaitu himbauan atau ajakan supaya kita semua jauhilah ketamakan. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah saya ini, ada baiknya kita nonton film berikut.
Iya, kita telah saksikan tadi bagaimana seseorang memperoleh keajaiban, namun akhirnya dia terkurung, atau bahkan segala yang dilakukannya, yang dikumpulkannya tidak ada artinya. Itu adalah contoh ketamakan bagi kita. Nah, salah satu contoh lagi akan kita renungkan bersama melalui perumpamaan Tuhan Yesus di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan, sebelum bagian perumpamaan itu ada bagian yang pertama yang menjadi awal pembicaraan Yesus, pengajarannya kepada orang banyak. Ternyata memang orang banyak sudah ada di sekeliling Yesus pada waktu itu, dan di antara mereka secara khusus seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Memang pada zaman itu, kalau ada perkara atau sesuatu persoalan di tengah-tengah rumah tangga atau masyarakat, yang pertama bisa diminta pertolongan atau pertimbangannya adalah seorang guru. Guru dalam bahasa Yahudi, bahasa Israel itu disebut rabi. Karena mereka percaya seorang rabi itu telah dibekali dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi beberapa persoalan masyarakat. Nah, jadi dalam situasi seperti itu seorang rabi juga bisa, ya dalam tanda kutip secara tidak langsung, secara tidak permanen menjadi hakim di antara orang banyak. Sama seperti pada zaman Musa, ketika Musa mengangkat hakim di antara 10 orang, hakim di antara 50 orang, di antara 100 orang, dan seterusnya. Namun sekarang di zaman Yesus itu semua menjadi tanggung jawab seorang rabi. Memang kalau pengertian itu dipakai, maka orang ini sepertinya menghormati Yesus dengan panggilan rabi, guru. Nah ini. Namun ada pemahaman yang kedua di balik panggilan itu, rabi, guru. Ternyata juga memiliki konotasi sebagai pencobaan. Sepertinya orang ini mau mencobai Yesus pada posisi sebagai seorang hakim yang menentukan perkara di antara dia dengan saudaranya, dan bukan tanggung-tanggung, ini perkara warisan. Bagi orang Yahudi, warisan itu adalah anugerah Tuhan, termasuk tanah warisan, karena semua yang mereka miliki itu diperoleh hanya karena pemberian Tuhan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, bagaimana orang Israel menerima tanah perjanjian, itu hanya karena anugerah. Karena itu berbicara tentang pembagian warisan itu tidak sembarangan. Harus tentunya di hadapan banyak saksi dan lain sebagainya. Yesus mengerti arah pertanyaan, permintaan orang ini. Ternyata bukan domainnya, walaupun dia bisa. Dia tidak mau terpancing, terpengaruh menjadi hakim di antara mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lagi pula orang ini kan datang sepihak. Kalau memang mau berperkara, kedua belah pihaklah datang. Jadi sepertinya orang ini mau mengajak Yesus berpihak kepadanya. Ada udang di balik batu. Nah ini. Dan Yesus melihat jauh lebih penting daripada itu, yaitu ketika dia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ada dua kemungkinan respon Yesus terhadap pertanyaan, permintaan orang itu. Yang pertama, jelas perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang itu sendiri, bahwa percuma kamu menambahkan hartamu kalau kamu terjebak dalam ketamakan. Atau yang kedua, perkataan Yesus ini, biarkanlah saudaramu itu memiliki banyak harta dalam ketamakannya, sebab dikatakan yang lebih utama, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi ada dua jawaban, untuk dirinya sendiri, untuk saudaranya, kalau saudaranya itu ada di tempat.
Maka Yesus meneruskan ajaran ini tidak terbatas hanya persoalan 2 orang ini saja, tetapi juga persoalan semua orang, terutama dalam menghadapi kepunyaan, kekayaan yang mereka miliki. Maka Yesus melanjutkan ajarannya ini dengan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada 7 hal kenapa orang kaya itu disebut bodoh. Yang pertama, sadar atau tidak, orang kaya ini terjebak atau terpengaruh dalam dosa ketamakan. Ketika orang kaya ini mulai mengumpulkan harta kekayaannya, dan itu pun belum cukup dan tidak akan pernah cukup, maka sadar atau tidak, orang ini sudah dipengaruhi oleh ketamakan. Ketamakan dalam arti bisa saja rakus. Rakus dan memang ya berbeda dengan ambisi ya, beda. Kalau ambisi terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Tapi ini lebih daripada ambisi. Tidak puas dan selalu tidak puas. Merasa selalu kurang. Pada masa Covid ini, ya itu banyak terjadi. Sadar atau tidak sadar. Terutama ketika saya coba ya melihat, menonton atau menerima berita ketika pembagian bansos sembako misalnya, selalu saja ada orang yang kurang puas padahal dia telah dapat tapi masih mau minta lagi. Nah, ini serakah, tamak, tidak cukup dengan apa yang telah diterimanya. Bahkan ternyata usut punya usut, ya kelebihan yang dimilikinya ternyata dijual. Kan luar biasa. Luar biasa orang seperti ini di masa-masa yang memang amat memprihatinkan. Ternyata banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah ciri khas dosa ketamakan. Orang bodoh ini tidak tahu bahwa dia mulai dipengaruhi oleh dosa ketamakan. Nah, yang kedua kita lihat di sini, orang kaya ini juga tidak tahu. Bodoh sekali. Ternyata ya kan, hasil panen kekayaan yang diperolehnya itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Ya, jelas dikatakan di sini tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Artinya tanah itu yang memberikan kekayaan kepada orang itu. Karena di topografi atau geografi negeri Palestina termasuk Israel, belum tentu semua orang memperoleh tanah yang subur. Belum tentu. Jadi kalau ada orang keluarga ternyata memperoleh daerah atau tanah yang subur, itu berkat. Bukan hasil usahanya sendiri itu. Bukan karena kemampuannya menyediakan tanah yang subur, yang memberikan hasil yang melimpah. Nah, orang kaya ini bodoh. Tidak tahu bahwa tanah itu adalah pemberian Tuhan. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan telah berjanji memberikan tanah itu, dan tanah itu memberikan hasil yang melimpah bagi orang kaya tersebut. Nah, yang ketiga kita perhatikan di sini, ternyata kebodohan orang kaya juga hanya melihat dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa itu Tuhan yang memberikan. Yang hanya dia tahu adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam perumpamaan ini kita temukan banyak sekali kata aku, aku. Tidak ada dia. Tidak ada engkau Tuhan, tidak ada. Jadi self-center atau dirinya sendiri yang menjadi pusat dari kehidupannya. Inilah kebodohan orang kaya yang ketiga. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengakui keberadaan Tuhan yang menghadirkan, yang memberikan kekayaan dalam hidupnya. Lalu yang keempat kita lihat di sini, orang kaya ini ya justru mengajak bicara batinnya, jiwanya. Justru yang dibicarakan bukan kebutuhan batin, bukan kebutuhan jiwanya. Yang dibicarakan adalah kebutuhan ragawi, kebutuhan jasmani. Ayo jiwaku, setelah ini mau ngapain? Enak kan? Semua sudah ada. Enak kan? Ya kan?
tinggal makan, tinggal minum, udah istirahatlah, bersenang-senanglah. Inilah kebodohan yang keempat yang dinampakkan oleh orang kaya ini. Dia mengajak bicara, merefleksikan jiwanya dalam kebutuhan batin. Tetapi ternyata yang dibicarakan adalah kebutuhan jasmani. Dia tidak pernah memuaskan batinnya. Nah itu. Inilah kebodohan yang keempat. Dan ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kita utamakan justru terlebih dahulu adalah kebutuhan jasmani. Sepertinya kalau ya katakanlah nggak kebagian sembako, maka kita akan sengsara, akan ya mati gitu begitu. Ini aneh. Sehingga akhirnya bahkan yang mampu juga ikut ambil bagian untuk menerima sembako. Nah ini luar biasa. Ini sudah ada, sudah ya terjadi di masyarakat kita belakangan ini. Sehingga beberapa bantuan baik dari pemerintah maupun dari gereja sering tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena orang-orang lebih mengutamakan kepentingan jasmaninya, mengabaikan kepentingan batin, mengajak bicara jiwanya hanya untuk kepentingan jasmaninya. Nggak ada dipuaskan kepentingan batinnya, jiwanya. Ya kan? Nah yang kelima, orang kaya ini menjadi bodoh karena dia mengira bahwa hidupnya hanya di dunia ini saja, tidak ada hari esok. Karena itu yang diperhitungkannya, yang dibicarakannya hanya melulu di dunia ini saja. Tidak terbuka pikirannya bahwa hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Sehingga dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Inilah yang kelima. Orang kaya ini tidak pernah mengira bahwa dunia ini adalah tempat tinggal yang sementara. Ini kebodohannya. Sehingga apa yang diusahakannya semata-mata hanya untuk ya kehidupan di dunia ini saja. Dan yang keenam lagi dikatakan di sini, orang kaya ini juga tidak tahu bahwa hidupnya sendiri bukan miliknya. Orang kaya ini bodoh sekali karena ketika dia merasa semuanya sudah tersedia, ya kan, lumbung-lumbungnya sudah berlimpah ruah, lalu katanya jiwanya sudah tenang, sudah menikmati makanan, minuman dan ya bersenang-senang. Orang kaya ini tidak tahu bahwa bisa saja setiap saat, setiap waktu Tuhan datang, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Sini, kebodohan itu terjadi. Dan ini juga sering kita alami kan? Sering kita tidak sadari bahwa sehebat apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita usahakan, ternyata ujungnya, akhirnya tidak ada artinya ketika ajal menjemput. Ketika Tuhan sendiri berkata, jiwamu kuambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya itu? Berlelah-lelah, bersusah payah, akhirnya semuanya diberikan kepada orang lain. Ya, ini juga suatu kebodohan. Kebodohan. Syukur kalau itu bisa berguna untuk anak cucu keturunan kita di hari esok. Tetapi kalau tidak, malah jadi rebutan, jadi kebinasaan, jadi pertikaian, jadi perkara. Dan itu mengantarkan kematian kita yang sungguh memprihatinkan. Bukan dalam kedamaian. Hanya karena Tuhan sendiri yang bertindak untuk semuanya itu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kebodohan orang kaya ini jelas dia sebetulnya hanya melihat dan
tegas kebutuhannya itu semata-mata untuk dirinya sendiri. Dikatakan orang kaya ini, Tuhan Yesus katakan orang itu menaruh harta bagi dirinya, tetapi dia tidak pernah kaya di hadapan Allah. Nah ini unik memang. Kaya boleh-boleh kaya, tetapi kekayaannya tidak pernah kaya di hadapan Allah. Bagaimana? Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jelas setiap orang memang pasti akan tergoda, terpengaruh, terancam melakukan suatu ketamakan, sadar atau tidak. Namun bagi kita orang percaya, bagi orang Kristen, lebih daripada anugerah yang kita terima selama ini untuk melihat siapa kita, apa yang akan kita harapkan, terutama bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga pada hari esok. Itulah sebabnya Injil Lukas ini meneruskan untuk menjawab 7 kebodohan orang kaya itu dalam ayat-ayat selanjutnya. Bisa kita temukan dalam ayat 22, Lukas mengatakan jangan khawatir. Dalam ayat 23 dan 24, Tuhan mencukupkan segala keperluan tubuh manusia. Yang ketiga, Lukas juga katakan hal yang kecil sekalipun tidak dapat dikerjakan manusia. Dialah Tuhan yang bertindak. Dan yang keempat juga dikatakan jangan mencari hal-hal yang dituntut oleh dunia ini, yang sifatnya sementara itu tadi. Yang kelima, dari ayat 31 dan 32, Lukas mengajak carilah dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya. Lalu yang keenam, Lukas juga menghimbau, juallah apa yang ada padamu, sedekahkanlah kepada yang berkekurangan supaya hartamu itu berguna, menjadi berkat bukan hanya pada dirimu sendiri, tetapi bagi banyak orang sebanyak-banyaknya. Akhirnya yang ketujuh, Lukas menjawab, hendaklah setiap orang melihat hari esok tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apakah dia siap atau tidak, dengan segala perbuatan baik tentunya yang telah dilakukan. Ya, jelas minggu pertama setelah Trinitatis, minggu pergumulan bagi gereja, bagi kita semua menghadapi tantangan, rintangan dari dunia ini. Ya, biasanya minggu Trinitatis disebut minggu pergumulan dan perjuangan gereja dalam rangka mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal, bukan melalui doktrin atau dogma yang sedemikian indahnya, tetapi dijawab melalui kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, bagaimana orang yang percaya kepada Allah Tritunggal itu menjauhi ketamakan. Sebab bisa saja kalau kita terperangkap dengan ketamakan, percuma juga kita bicara tentang iman kepada Allah Tritunggal. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tunjukkan iman percaya kita, bukan dengan doktrin atau dogma ajaran-ajaran yang rumit. Ketika orang menanyakan apa itu Allah Tritunggal, siapa itu Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, ya nggak perlu kita susah-susah menjawabnya. Ketiga, Allah Tritunggal itu bekerja dalam diri saya. Ini lihat, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak usah kau cari-cari di mana, bagaimana, apa itu rumusan Allah Tritunggal itu. Pertama-tama lihat dari kehidupan orang yang mempercayai Allah Tritunggal itu. Jangan cari-cari kesalahan, jangan cari-cari kelemahan. Carilah kebenaran melalui apa yang bisa kita lakukan. Jauhilah ketamakan, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat tahta kasih karuniamu ya Bapa, atas segala kebaikan, berkat, rahmat dan marifat yang kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh sampai saat ini beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan nyanyian dan pujian bagi Tuhan, dan hidup juga di dalam Tuhan. Sungguh Engkau mengingatkan kami mulai di minggu-minggu Trinitatis ini, bahwa hidup kami tidak hanya sampai pada pembicaraan, pembahasan, ajaran, teori-teori tentang iman percaya kami kepada Allah Tritunggal,
tetapi lebih daripada itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diingatkan, diajarkan untuk menjauhi ketamakan, karena memang semuanya itu bisa menjauhkan kami sekaligus daripadamu ya Bapa. Karena itu ajari kami, supaya kami dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan, bisa mencukupi segala kebutuhan kami dengan apa yang Engkau berikan selama ini. Biarlah itu juga terjadi terutama ketika kami menghadapi masa virus COVID-19 sampai saat ini. Memang kami percaya, kami tahu sampai saat ini, bahkan seterusnya sampai akhir tahun ini, kami tidak tahu seberapa lama virus ini tidak akan begitu saja punah atau pergi dari tengah-tengah kehidupan kami. Namun pemerintah kami dan kami sekalian bersiap-siap, bukan dalam rangka menunggu kepunahan virus itu, tetapi kami boleh bekerja dan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan sambil berdamai dengan virus COVID-19 itu, melakukan juga protokol kesehatan supaya virus itu bisa diatasi, bisa dikelola sedemikian rupa, bukan menjadi musuh, tetapi juga bisa kami lewatkan begitu saja tanpa ada kasus-kasus tambahan atau terbaru sekalipun. Karena itu kami bersiap diri untuk terus melakukan ibadah di gerejamu di waktu-waktu yang dekat ini. Kami tidak takut menghadapi virus itu. Biarlah kami boleh berdamai, kami boleh tetap melakukan berbagai aktivitas sementara virus itu masih saja ada di sekeliling kami. Tetapi kami boleh mempertahankan diri kami dengan berbagai upaya kesehatan, memakai masker, terus menjaga jarak, terus memakai hand sanitizer, dan juga beberapa tindakan yang memang mencegah kami terinfeksi virus ini. Padamu kami serahkan tenaga medis, relawan dan keluarga, agar mereka juga boleh turut serta bersama-sama dengan kami menghadirkan Tuhan, menghadirkan berkat-berkat yang harus terjadi walaupun sementara ini virus itu tetap ada. Biarlah tenaga medis, relawan dan keluarga ini Engkau kuatkan, Engkau beri juga sukacita ketika mereka melakukan tugas dan kewajiban mereka. Kami serahkan juga pemerintah Indonesia dan pemimpin bangsa-bangsa, presiden kami dan wakil presiden bersama dengan para menteri dan segala staf ahli pada jajarannya, agar mereka sungguh-sungguh berjibaku sedemikian rupa bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Bahkan para ahli ilmuwan juga dilibatkan untuk segera menemukan vaksin atau antidot atas virus ini, sehingga pada waktunya kami tidak lagi takut menghadapi semuanya ini. Biarlah para pemimpin kami ini hidup dengan sejahtera, dengan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga mereka pun boleh berbagi, boleh memperhatikan juga kesejahteraan umat yang ada di negeri ini. Kami serahkan juga kami semua sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai warga gereja, untuk terus mempertahankan, meningkatkan kesadaran kami, terutama dalam beraktivitas di waktu-waktu yang akan datang, untuk tetap disiplin memelihara kesehatan dan kebersihan, bahkan juga terus melakukan new normal atau kebiasaan baru dalam setiap aktivitas kami, yaitu tetap bersih dan sehat. Ya Bapa di surga, semuanya menjadi doa-doa syafaat kami juga bagi para pemimpin gerejamu, termasuk juga HKBP Resort Kebayoran ini, agar Engkau memberkati pendeta kami, Amang Pendeta Timbul Sitanggang bersama dengan keluarga, berkati juga Amang Pendeta Hercules Panjaitan bersama dengan keluarga, berkati juga Inang Pendeta Bintang Bursiregar dengan keluarga, dan kami juga Pendeta Ampilas Aritonang beserta dengan keluarga, agar kami semua yang telah menerima berkat Tuhan sedemikian rupa juga boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang kami layani. Ya Bapa di surga, tetap satukan hati dan pikiran kami bersama dengan majelis gerejamu di gereja kami masing-masing, juga beserta dengan umat-Mu. Biarlah kami dengan sehati sepikir mengatasi segala perkara dan melakukan berbagai perkara di hadapan Tuhan, menjadi pujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Kita nyanyikan ayat yang kedua sambil berdiri. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dia, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, Kau juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami, para pelayan ibadah yang bertugas hari ini beserta dengan seluruh majelis gereja Seresop HKBP Kebayoran mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Biarlah kita tetap di rumah saja dan melakukan berbagai aktivitas menjadi berkat bagi Tuhan. Shalom, sampai jumpa.